Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia NK Aulia dan rekan saya Dea Kartika Cahyaningrum. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang paper kami yang berjudul Klasifikasi Varietas Wine di Italia menggunakan metode analisis diskriminan. Bagian pertama ada pendahuluan. Italia memiliki berbagai macam jenis wine dengan ciri khas masing-masing, sesuai dengan varietas dan lokasi penanaman anggurnya. Dengan adanya keanekaragaman jenis wine di Italia, tidak mengurangi adanya kemungkinan bahwa akan terjadi keanekaragaman unsur-unsur kandungan yang ada di dalam masing-masing jenis wine tersebut. Oleh karena itu, dilakukan analisis diskriminan untuk mengelompokkan varietas wine dari Italia ini menjadi 3 tipe. Kemudian, wine itu sendiri adalah salah satu minuman beralkohol populer di dunia yang dibuat dari fermentasi buah, khususnya anggur. Anggur dihancurkan lalu dicampur dengan variasi yeast untuk mengubah kadar gula menjadi alkohol. Wine juga bisa dibuat dari buah-buahan lain. Kemudian jenis-jenis dari wine itu sendiri ada red wine, white wine, rose wine, sparkling wine, dan port wine. Kemudian, apa sih analisis diskriminan itu? Jadi, analisis diskriminan adalah salah satu teknik analisa statistika untuk mengklasifikasikan objek ke beberapa kelompok. Pengelompokan dengan analisis diskriminan ini terjadi karena ada pengaruh antara variabel dependen. Nah, asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis diskriminan ini, yang pertama, variabel yang diamati menyebar secara normal multivariat atau multivariate normality. Kemudian yang kedua, semua kelompok populasi mempunyai matrik varian kovarian yang sama. Selanjutnya adalah persamaan umum analisis diskriminan, yaitu YI sama dengan B0 plus B1XI1 plus B2XI2 dan seterusnya sampai BK XIK, di mana YI adalah skor diskriminan dari responden ke I dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. XIJ adalah variabel ke J dari responden ke I, kemudian BJ adalah koefisien diskriminan dari variabel ke J, di mana J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Kemudian data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari Forina M dengan judul Wine Dataset yang berisi hasil analisis kimiawi wine yang ditanam di wilayah yang sama di Italia tetapi berasal dari 3 varietas yang berbeda. Data ini diambil dari website yang tertera. Kemudian analisis ini mengklasifikasikan varietas wine berdasarkan kandungan unsur yang ditemukan di masing-masing jenis wine tersebut. Berikut ini merupakan variabel yang kami gunakan di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah Y, di mana merupakan variabel dependent yang menjelaskan tentang wine type. Kemudian ada X1 menjelaskan jumlah kandungan alkohol, kemudian X2 kandungan malik asid, dan X3 menjelaskan tentang kandungan magnesium. Selanjutnya ada langkah analisis. Yang pertama mengumpulkan dan menginput data, kemudian yang kedua menghapus outlier jika terdapat outlier di dalam data tersebut. Kemudian dilakukan pemenuhan asumsi dari analisis diskriminan yang terdiri atas uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas untuk menentukan korelasi antara variabel prediktor. Kemudian langkah berikutnya adalah uji kesamaan vektor rata-rata. Lalu yang terakhir akan dilakukan analisis diskriminan. Nah, jadi berikut ini adalah tampilan data kami setelah dimasukkan ke aplikasi SPSS. Kemudian data ini terdiri dari satu variabel Y yang merupakan variabel dependent dan 3 variabel X yang merupakan variabel independennya. Kemudian setelah dilakukan pengecekan outlier, ternyata di dalam data kami terdapat 16 outlier, sehingga total data yang ada adalah 161 data.
Langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea. Terima kasih. Langkah selanjutnya adalah pemenuhan asumsi. Yang pertama, uji normalitas. Pada penelitian ini, data diasumsikan mengikuti distribusi normal. Dan yang kedua adalah uji homogenitas dengan metode Box-M. Pada tes riset Box-M, dapat dilihat bahwa p-value lebih dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua kelompok populasi memiliki matriks varian kovarian yang sama. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan nilai pada pooled within group matrix, nilai korelasi antar variabel prediktor tidak ada yang lebih dari 0,5, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel prediktor. Lalu uji kesamaan vektor rata-rata. Berdasarkan nilai p-value pada test of equality of group means, dapat dilihat bahwa nilai p-value kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel prediktor X memiliki rata-rata yang berbeda atau tidak sama untuk wine dari varietas 1, 2, dan 3. Selanjutnya, analisis diskriminan. Yang pertama, eigenvalue. Eigenvalue digunakan untuk melihat porsi pengaruh masing-masing fungsi dalam menjelaskan variabel klasifikasi tipe wine. Berdasarkan nilai eigenvalue, dapat disimpulkan bahwa fungsi diskriminan 1 mampu menjelaskan 80,2% variabel, sedangkan fungsi diskriminan 2 hanya mampu menjelaskan 19,8% variabel dalam penelitian. Selanjutnya, output with Wilks lambda. Output ini digunakan untuk menentukan apakah kedua fungsi diskriminan dengan 3 variabel independen signifikan dalam membedakan tipe Y. Nilai p-value pada output Wilks lambda untuk kedua fungsi diskriminan kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel alkohol, malic acid, dan magnesium mampu membedakan tipe wine secara signifikan. Selanjutnya, fungsi diskriminan yang dapat dilihat dari output canonical discriminant function coefficient. Ada 2 fungsi diskriminan yang didapatkan karena ada 3 klasifikasi tipe wine. Fungsi diskriminan yang pertama adalah Y1 sama dengan min 27,618 plus 1,779x1 plus 0,132x2 plus 0,042x3. Dan fungsi diskriminan yang kedua adalah Y2 sama dengan 0,835 minus 0,258x1 plus 1,143x2 minus 0,001x3, di mana Y1 dan Y2 adalah skor diskriminan untuk fungsi 1 dan 2. Sedangkan X1 adalah variabel alkohol, X2 adalah malic acid, dan X3 adalah magnesium. Selanjutnya, untuk menentukan klasifikasi tipe wine, digunakan output function at group centroids. Jika skor diskriminan untuk fungsi 1 berada di sekitar 1,537 dan fungsi 2 di sekitar min 0,540, maka wine akan diklasifikasikan tipe 1. Dan jika skor diskriminan untuk fungsi 1 berada di sekitar min 1,653 dan untuk fungsi 2 di sekitar min 0,29, maka wine akan diklasifikasikan pada tipe 2. Dan jika wine memiliki fungsi diskriminan di sekitar 0,0336 untuk fungsi 1 dan di sekitar 1,102 untuk fungsi 2, maka wine akan diklasifikasikan pada tipe 3. Selanjutnya, nilai hit ratio. Nilai hit ratio atau rasio antara observasi yang tepat pengklasifikasiannya dengan total seluruh observasi adalah 83,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi diskriminan sudah cukup baik untuk mengklasifikasikan tipe wine berdasarkan variabel prediktor alkohol, malic acid, dan magnesium. Kesimpulan yang didapat dalam praktikum ini adalah yang pertama, fungsi diskriminan 1 mampu menjelaskan 80,2% variabel dan sisanya dijelaskan oleh fungsi diskriminan 2. Yang kedua, nilai p-value pada Wilks lambda kurang dari alfa 0,05
yang berarti variabel alkohol, malic acid, dan magnesium mampu membedakan tipe wine secara signifikan. Yang ketiga, fungsi diskriminan yang didapatkan adalah Y1 sama dengan min 27,618 plus 1,779x1 plus 0,132x2 plus 0,042x3 dan Y2 sama dengan 0,835 min 0,258x1 plus 1,143x2 min 0,001x3. Dan yang keempat adalah fungsi diskriminan yang didapat sudah cukup baik untuk mengklasifikasikan tipe wine karena memiliki nilai hit ratio sebesar 83,2%. Sekian presentasi dari kami mengenai klasifikasi varietas wine di Italia menggunakan metode analisis diskriminan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.